Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Selamat bergabung kembali di video pembelajaran matematika bersama Bu Yeni. Belajar matematika asyik dan menantang. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pada pertemuan kali ini, materi yang akan kita bahas yaitu tentang volume bangun ruang. Yuk kita simak bersama video pembelajaran berikut ini. Volume bangun ruang. Berbicara tentang volume, volume adalah isi atau banyaknya ruang yang dapat ditempati oleh suatu objek atau benda. Bangun ruang yang pertama adalah kubus. Volume kubus sama dengan R dikali R dikali R atau dapat dituliskan R pangkat 3 dengan R sama dengan panjang rusuk kubus. Contoh soal, hitunglah volume kubus berikut. Penyelesaiannya, kita tuliskan terlebih dahulu apa yang diketahui pada gambar. Panjang rusuk atau R-nya sama dengan 6 cm. Kemudian, kita masukkan rumus volume kubus sama dengan R dikali R dikali R. Sama dengan R-nya diganti 6 ya. 6 dikali 6 dikali 6 sama dengan 216 cm pangkat 3. Jadi, volume kubus tersebut adalah 216 cm pangkat 3 atau bisa disebut 216 cm kubik. Bangun ruang yang kedua adalah balok. Volume balok sama dengan panjang dikali lebar dikali tinggi, atau P kali L kali T, dengan P merupakan panjang balok, L lebar balok, dan T tinggi balok. Contoh soal, hitunglah volume balok berikut. Penyelesaiannya, nah, pada gambar, panjang balok sama dengan 24 cm. Lebarnya sama dengan 8 cm dan tingginya sama dengan 6 cm. Kita masukkan rumus volume balok sama dengan P dikali L dikali T. P kita ganti dengan angka 24, L-nya diganti 8, dan T-nya kita ganti dengan angka 6. Sama dengan 1152 cm pangkat 3. Jadi, volume balok tersebut adalah 1152 cm pangkat 3 atau cm kubik. Bangun ruang yang ketiga adalah prisma segitiga. Volume umum prisma adalah luas alas dikali tinggi prisma. Nah, pada gambar merupakan contoh prisma segitiga. Contoh soal, hitunglah volume prisma segitiga berikut. Penyelesaiannya, karena alas prisma berbentuk segitiga, maka luas alas pada rumus umum volume prisma kita ganti dengan luas segitiga, yaitu luas segitiga sama dengan 1/2 dikali alas segitiga dikali tinggi segitiga. Maka kita tuliskan rumus volume prisma segitiga sama dengan luas alas dikali tinggi prisma. Luas alas karena berbentuk segitiga kita ganti dengan luas segitiga ya. Dalam kurung 1/2 dikali alas segitiga dikali tinggi segitiga dikali tinggi prisma. Nah, kita perhatikan pada gambar, sisi alasnya yang di bawah ya, yang di atas ini sisi tutup. Sisi alasnya berbentuk segitiga siku-siku. Nah, ini ada tanda siku-siku ya. Nah, 24 ini sebagai alas dan 32 ini sebagai tingginya. Dan garis-garis putus-putus ini merupakan sisi miringnya. Nah, alas dan tinggi ini sebenarnya bisa dibolak-balik ya anak-anak ya. Jadi boleh alasnya yang 24, boleh juga 32 sebagai alasnya. Kemudian kita substitusi angkanya ke dalam rumus. Sama dengan 1/2 alasnya Bu Yeni gunakan yang 24 cm dikali tingginya 32 cm dikali tinggi prisma. Nah, ingat, tinggi prisma pada pertemuan sebelumnya sudah Bu Yeni jelaskan merupakan garis yang menghubungkan alas dengan tutup prisma. Nah, ini kan sisi alas dan ini sisi tutup. Terdapat garis yang menghubungkan alas dan tutup. Nah, ini ya, garis yang menghubungkan alas dengan tutup. Ini juga, jadi ada 3 ini ya pada prisma segitiga.
Nah, tinggi prismanya diketahui 10 cm, maka dikali 10. Kemudian, 24 dengan 2 bisa disederhanakan, sama-sama dibagi 2. 24 dibagi 2 hasilnya adalah 12. 12 dikali 32 dalam kurung dikali 10. Kita kerjakan terlebih dahulu yang dalam kurung sama dengan 384 dikali 10. Sama dengan 3840 cm pangkat 3. Jadi, volume prisma segitiga tersebut adalah 3840 cm pangkat 3 atau cm kubik. Bangun yang keempat adalah tabung. Tabung juga merupakan prisma ya anak-anak ya. Prisma dengan alas berbentuk lingkaran. Nah, volume tabung juga sama dengan volume prisma, yaitu luas alas dikali tinggi. Namun, karena yang akan kita cari adalah volume tabung, maka rumusnya sama dengan luas alas dikali tinggi tabung. Contoh soal, hitunglah volume tabung berikut. Diketahui pada gambar terdapat angka 7. Nah, 7 ini merupakan apa? Ayo, masih ingat nggak? Ya, betul, jari-jari. Jari-jarinya sama dengan 7. Kemudian 28 cm ini sebagai tinggi tabung. Penyelesaiannya, karena alas tabung berbentuk lingkaran, maka luas alas sama dengan luas lingkaran, yaitu luas lingkaran sama dengan Pi dikali R atau bisa dituliskan Pi dikali R pangkat 2. Kita masukkan rumus volume tabung sama dengan luas alas dikali tinggi tabung. Luas alasnya karena berbentuk lingkaran diganti dengan luas lingkaran, yaitu Pi dikali R dalam kurung dikali tinggi tabung. Nah, karena pada soal diketahui jari-jarinya adalah 7 cm, nah 7 ini merupakan bilangan kelipatan 7 ya anak-anak ya. Berarti kalau R-nya sama dengan kelipatan 7 atau R-nya merupakan kelipatan 7, maka nilai Pi yang digunakan adalah, ya betul, sama dengan 22/7. Jadi Pi-nya kita ganti, 22/7 dikali R-nya 7 kali 7. Dalam kurung dikali 28. Nah, kemudian 7 dengan 7 dapat kita sederhanakan. Sama-sama dibagi 7, hasilnya adalah 1 ya. Maka menjadi 22 dikali 7 dalam kurung dikali 28. 22 dikali 7 sama dengan 154 dikali 28. Hasilnya 4312 cm kubik atau cm pangkat 3. Jadi volume tabung tersebut adalah 4312 cm kubik. Berikutnya, bangun ruang yang kelima adalah limas segi 4. Volume limas secara umum sama dengan 1/3 dikali luas alas dikali tinggi limas. Pada gambar merupakan contoh limas segi 4. Contoh soal, hitunglah volume limas segi 4 berikut. Penyelesaiannya, kita perhatikan ya. Di sini alasnya berupa segi 4. Ya, coba kita perhatikan panjang AB 14 cm, panjang BC 10 cm. Nah, ini kan berbentuk segi 4. Kira-kira segi 4-nya ini persegi atau persegi panjang ya? Kita lihat ini beda panjang. Ya, betul. Berarti segi 4 alasnya ini merupakan bangun persegi panjang. Betul sekali. Nah, karena alas limas berbentuk persegi panjang, maka luas alas volume limas ini secara umum kita ganti dengan luas persegi panjang. Masih ingat luas persegi panjang? Ini pelajaran di kelas 4 ya. Luas persegi panjang sama dengan panjang dikali lebar, atau P dikali L. Ya. Kemudian, setelah itu, kita masukkan rumus volume limas sama dengan 1/3 dikali luas alas dikali tinggi limas. Karena luas alasnya tadi berbentuk persegi panjang, maka kita ganti luas alas dengan P dikali L ya dalam kurung dikali tinggi limas. Nah, berikutnya kita perhatikan pada gambar mana yang merupakan panjang. Ya, kita biasakan panjang merupakan angka yang nilainya lebih besar ya. Jadi yang lebih besar nilainya adalah 14 cm. Maka P-nya kita ganti 14 dan L-nya diganti 10. Sedangkan tinggi limas, kita perhatikan pada gambar,
mulai dari titik puncak, nah dia tegak lurus dengan sisi alas. Nah, jadi yang merupakan tinggi limas ini yang 24 cm, bukan yang 25. Ini salah ya. 25 ini merupakan tinggi sisi tegak ya. Jadi tinggi limas yang 24. Berikutnya, kerjakan terlebih dahulu yang di dalam kurung. 1/3 dikali 140 dikali 24. Kemudian 24 dengan 3 sama-sama bisa disederhanakan dibagi 3. Hasilnya adalah 8. Ya. Kemudian 140 dikali 8 hasilnya adalah 1120 cm kubik. Jadi, volume 5 segi 4 tersebut adalah 1120 cm pangkat 3 atau cm kubik. Selanjutnya, bangun yang keenam adalah kerucut. Kerucut juga merupakan limas ya, namun limas yang beralaskan lingkaran. Volume kerucut juga sama dengan volume limas, yaitu 1/3 dikali luas alas dikali tinggi kerucut. Contoh soal, hitunglah volume kerucut berikut. Penyelesaiannya, karena alas kerucut berbentuk lingkaran, maka luas alas sama dengan luas lingkaran, yaitu Pi dikali R dikali R. Kemudian kita masukkan rumus volume kerucut sama dengan 1/3 dikali luas alas dikali tinggi kerucut. Luas alas kita ganti dengan luas lingkaran, Pi dikali R dalam kurung dikali tinggi kerucut. Nah, R-nya pada gambar atau jari-jarinya sama dengan 10 cm. Nah, kalau jari-jarinya 10 cm, apakah merupakan kelipatan 7? Bukan ya. Maka, kalau bukan kelipatan 7 jari-jarinya, Pi yang digunakan nilainya adalah, ya betul, 314/100. Maka Pi-nya kita ganti 314/100 dikali R-nya 10 kali 10 dikali tinggi kerucut 24. Nah, kemudian selanjutnya kita kalikan terlebih dahulu yang di dalam kurung. Menjadi 1/3 dikali 314/100 dikali 100. 100 dengan 100 dapat disederhanakan. Ya, hasilnya adalah 1. Kemudian, selain itu 24 dengan 3 juga bisa disederhanakan. Hasilnya adalah 8. Maka menjadi 314 dikali 8. Hasilnya adalah 2512 cm pangkat 3. Jadi kesimpulannya, volume kerucut tersebut adalah 2512 cm pangkat 3 atau cm kubik. Nah, dan yang terakhir adalah bangun ruang bola. Volume bola adalah 4/3 dikali Pi dikali R dikali R dikali R. Atau bisa dituliskan sama dengan 4/3 dikali Pi dikali R pangkat 3. Dengan R ini sebagai jari-jari ya. Contoh soal, hitunglah volume bola berikut. Diketahui jari-jari atau R-nya sama dengan 9 cm. Maka kita masukkan rumus volume bola 4/3 dikali Pi dikali R dikali R dikali R. R-nya 3 kali ya. Nah, karena R-nya sama dengan 9 bukan merupakan kelipatan 7, maka Pi yang digunakan adalah 314/100. Maka menjadi 4/3 dikali 314/100 dikali 9 dikali 9 dikali 9. Nah, perlu diperhatikan kalau di sini sudah terdapat penyebut 100, ya, ini kan sudah ada penyebutnya 100. Nah, ini tidak usah disederhanakan. Yang kita sederhanakan yang lain aja. Kenapa? Karena untuk memudahkan dalam perhitungan akhir nanti ya. Biasanya kalau untuk mengubah dalam bentuk desimal itu lebih mudah jika penyebutnya merupakan kelipatan 10. Nah, yang akan kita sederhanakan yaitu 729 dengan 3. Nah, sama-sama dibagi 3, maka hasilnya adalah 243. Sama dengan pembilangnya 4 dikali 314 dikali 243 dibagi penyebutnya 100. Kita kalikan terlebih dahulu pembilangnya. Hasilnya adalah 305.208/100. Nah, masih ingat? Kalau per 100 penyebutnya, maka nanti akan ada
hasilnya 2 angka di belakang koma. Nah, yang di belakang koma kita hitung dari belakang ya. 8 dengan 0. Nah, setelah itu diberi koma di antara 2 dan 0 ya. Menjadi 3052,08 cm pangkat 3. Tahu kesimpulannya? Jadi, volume bola tersebut adalah 3052,08 cm pangkat 3 atau cm kubik. Demikian materi yang dapat Bu Yeni sampaikan tentang volume bangun ruang. Agar kalian lebih paham, kalian dapat mengerjakan latihan soal yang sudah Bu Yeni berikan di LMS. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.